Hai Kak, namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Nana. Halo, perkenalkan nama aku Farah. Hai, perkenalkan nama aku Cynthia. Tertarik gak sih Kak memanfaatkan bahan pangan lokal untuk buat makanan fungsional? Tertarik sih, karena sebenarnya aku kan tumbuh di lingkungan pertanian dan menyadari bahwa masih banyak potensi bahan pangan lokal yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, sebenarnya sih harapan aku pengen bisa mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya untuk memanfaatkan sumber yang kita miliki dan juga bagaimana sih hal tersebut itu bisa memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Dari aku sih tertarik banget ya, karena mungkin di sini aku tertarik untuk menciptakan hidangan baru yang unik gitu, yang mungkin belum ada gitu di pasaran. Nah, mungkin pangan lokal ini memberikan aku kesempatan buat eksplor lebih. Kan banyak tuh ya kayak makanan dari luar yang sebenarnya tuh bisa gitu kayak kita buat tapi pakai pangan lokal. Nah, juga pangan lokal ini pastinya bermanfaat mungkin kayak bagi baik komunitas petani ataupun di lingkungan kita. Kalau aku sih tertarik ya, karena kebetulan aku juga tertarik dalam bidang gizi. Menurut aku untuk saat ini penting banget nih kita memperhatikan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang kita tahu juga kalau misalnya pangan lokal itu kan mengandung makro dan mikronutrisi ya. Jadi itu penting banget buat kesehatan. Dan sebenarnya aku juga mau cari tahu nih cara kreatif untuk menggabungkannya menjadi makanan fungsional. Udah pernah buat makanan fungsional dari bahan lokal belum Kak? Belum sih Kak. Aku sih sebenarnya udah sering ya untuk experience begitu, tapi aku belum pernah kali ya untuk bikin pangan fungsional yang bener-bener dari pangan lokal. Jujur kalau aku belum sih. Kira-kira tertarik gak Kak untuk buat makanan fungsional dari bahan lokal? Bikin ya? Boleh sih Kak, gas banget. Tertarik banget. Tertarik banget, boleh banget. Kenapa sih kita buat temaki sushi? Jadi temaki merupakan salah satu jenis sushi roll yang kita buatnya itu tidak menggunakan gulungan bambu, tetapi bisa hanya dengan kedua tangan saja. Nah, untuk temaki ini sendiri dia bentuknya itu kan corong ya, corong atau kerucut. Jikalau kita masukkan pendamping sushi yaitu apa? Kecap asin, dia tidak akan jatuh ke pakaian. Dan juga untuk memakannya temaki sushi ini bisa dengan tangan saja, jadi tidak perlu bantuan sumpit sehingga dia easy to eat. Nah, oleh karena itu di sini kita berinovasi untuk membuat temaki sushi menggunakan bahan pangan lokal. Mungkin yang pertama adalah dari norinya. Di sini kita tidak menggunakan nori yang biasa yaitu dari rumput laut, kita menggunakan daun singkong dan juga tapioka. Mungkin ada yang berbeda dari segi tekstur, yaitu dia lebih crispy dan juga dia agak susah untuk dibentuk, tetapi dari segi rasa masih
masih cocok untuk dipadukan. Dan yang kedua adalah nasi jagung. Nah, nasi jagung ini mungkin kita melihat dari segi estetikanya, karena kan dia berwarna kuning, dan juga kalau kita lihat dari kandungan gizinya, dia lebih rendah kalori dibandingkan beras putih biasa. Dan yang ketiga adalah sayuran. Nah, dari sayuran ini mungkin kita memanfaatkan dari sumber seratnya, tetapi di sini kita juga melihat dari segi estetikanya. Jikalau kita lihat itu warnanya ada kuning, oranye, dan juga hijau, itu cocok untuk dipadukan. Dan yang keempat adalah di sini sumber protein. Di sini kita sumber proteinnya memakai ayam dan juga ikan, di mana kita padukan dengan saus asam manis yang memang cocok dengan lidah Indonesia. Jadi kalau kita lihat dari bahannya, yaitu nori dari daun singkong, wortel, timun, nasi jagung, ayam, dan ikan, dan jadilah temaki. Seperti kita ketahui, tadi kan kita memanfaatkan bahan pangan lokal ya. Nah, bahan pangan lokal ini memiliki kandungan dan manfaatnya masing-masing. Yang pertama, kita menggunakan daun singkong. Untuk kandungan daun singkong seperti ini. Dan untuk manfaatnya seperti ini. Salah satunya yaitu bisa mengatasi radang sendi. Yang kedua, kita pakai nasi jagung. Untuk nasi jagung sendiri memiliki kandungan seperti ini. Dan manfaatnya seperti ini, salah satunya yaitu bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, yang ketiga kita menggunakan serat. Serat yang pertama yaitu timun. Untuk kandungan timun sendiri seperti ini. Dan untuk manfaatnya seperti ini, salah satunya yaitu bisa meningkatkan asupan air. Nah, yang keempat kita pakai wortel. Untuk kandungan wortel ada banyak sekali yaitu, dan manfaatnya salah satunya itu menjaga kesehatan mata. Nah, untuk yang kelima kita pakai protein. Nah, protein yang kita pakai ada ayam dan ikan. Untuk ayam memiliki banyak sekali kandungan seperti ini, dan manfaatnya seperti ini. Salah satunya yaitu membantu pembentukan otot. Sedangkan ikan memiliki kandungan seperti ini, dan manfaatnya banyak sekali seperti ini. Salah satunya yaitu bisa menurunkan resiko penyakit Alzheimer. Indonesia merupakan salah satu produsen jagung terbesar di Asia Tenggara. Jagung merupakan salah satu bahan pangan lokal dan bisa dijadikan sebagai alternatif sumber pangan penghasil karbohidrat. Faktanya, biaya tanam jagung ini relatif lebih murah jika dibandingkan dengan padi. Namun sayangnya nasi jagung tidak sepopuler nasi beras di Indonesia. Padahal nasi jagung ini memiliki nilai inovasi kuliner yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, kami berinovasi dengan memanfaatkan nasi jagung sebagai pengganti nasi beras sebagai isian dari temaki. Hasil panen singkong yang melimpah di Indonesia mendorong potensinya sebagai bahan pangan lokal yang bernilai. Daun singkong biasanya diolah menjadi sayuran dan tumisan saja. Nah, artinya masyarakat Indonesia ini masih belum mengoptimalkan pemanfaatan dari daun singkong. Nah, oleh karena itu kami berinovasi dengan memanfaatkan daun singkong ini sebagai pengganti nori. Nah, harapannya pengoptimalan pemanfaatan dari daun singkong yang kami lakukan ini bisa berperan dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan lokal Indonesia, mendorong inovasi kuliner, dan juga mempromosikan kekayaan sumber daya pangan lokal Indonesia.